Langgeng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Lydia. Ibu Langgeng hari ini kabarnya gimana? Alhamdulillah baik. Hari ini aktivitasnya lancar ya? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah, semangat ya Ibu Langgeng ya. Semangat Oke, bersih. nah Ibu sesuai jadwal kita hari ini nih, kita kan hari ini mau melakukan kegiatan coaching. Nah sebagai awal ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan selama sekitar 10-15 menit ke depan. Nah pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang produk penilaian kegiatan coaching kita hari ini ya. Nah pada kegiatan ini hari ini coach dan coach akan saya amati Bu, dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian seperti apakah kegiatan coaching ibu itu sudah sesuai dengan alur kita atau belum, dan kemudian bagaimana ibu bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching, dan bagaimana juga coaching bisa merespon dan menanggapi pertanyaan dari ibu sebagai coachnya. Kita langsung ke pertanyaan pertama Ibu Langgeng ya. Baik Bu ya. Oh iya, sebelumnya jangan lupa Bu, nanti disesuaikan juga dengan prinsip coachingnya. Di antara kemitraan nih, terus kemudian proses berpikir kreatif dan memaksimalkan potensi. Oke deh, kita lanjut ke pertanyaan pertama. Nah ini pertanyaan yang pertama nih akan saya sampaikan kepada Ibu, adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan seperti coaching pada kegiatan coaching kali ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan pada kegiatan coaching kali ini ya Bu ya. Saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, terus kemudian mendengarkan aktif, dan yang terakhir memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching. Seperti itu. Jadi ini Ibu ingin mengembangkan tiga kompetensi ya Bu ya. Yang pertama adalah kehadiran penuh, kemudian mendengar aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot. Nah, baik Ibu, kemudian pertanyaan kedua adalah kompetensi mana nih kira-kira yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik ya Bu ya, itu sepertinya saya mau ke bagian kehadiran penuh. Yang mana di kehadiran penuh itu kita mendengarkan aktif si coaching tersebut. Di mana mendengarkan aktif kita menemukan kata kunci, dan itu menjadikan sebuah pertanyaan berbobot pada kegiatan coaching. Seperti itu Bu. Ini baik. Nah kemudian yang terakhir ya Bu, atau pertanyaan ketiga, indikator apa nih yang indikator yang bagaimana yang ingin Ibu ingin tampilkan ya dalam proses coaching kali ini? Yang saya ingin dapatkan itu bagaimana coaching mendapatkan solusi atas permasalahannya, dan setelah dia mendapatkan solusi dia akan menemukan langkah-langkah bagaimana dia menghadapi masalah tersebut. Seperti itu. Oke, baik Bu Langgeng. Nah demikian dulu nih percakapan kita sama untuk observasinya. Nanti Ibu Langgeng kan akan segera melaksanakan kegiatan coaching ya. Oke deh. Baiklah Ibu, terima kasih untuk kegiatan kita pra observasi hari ini. Semoga lancar nanti untuk kegiatan coachingnya ya Bu. Terima kasih Bu Langgeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Lydia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Langgeng. Gimana kabarnya Ibu Lydia hari ini? Alhamdulillah luar biasa, hari ini semua berjalan lancar sesuai dengan harapan. Alhamdulillah lancar ya Bu ya. Lancar, Ibu. Sehat Bu? Sehat, alhamdulillah. Ibu gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat juga Ibu Lydia. Sesuai dengan jadwal kita kemarin ya Bu ya, kalau hari itu kita ada kegiatan coaching ya Bu ya. Kira-kira apa nih yang akan Ibu sampaikan pada kegiatan kita kali ini Bu? Ya, jadi saya Ibu mau menceritakan masalah kegiatan proyek P5 yang ada di sekolah saya Bu. Jadi menurut saya kegiatan yang dilaksanakan itu masih belum berjalan secara efektif. Seperti itu. Seperti apa kegiatan P5 yang sudah berjalan di sekolah itu sebenarnya? Saya melihat sih Bu, sepertinya fasilitator yang bertugas di sekolah itu masih sebagian besar belum memahami sebenarnya tujuan dari pelaksanaan proyek P5 itu untuk apa. Itu adalah untuk membentuk karakter, jadi masih berpusat atau berfokus kepada produk atau hasil akhirnya seperti itu sih Bu. Oh, jadi sebenarnya Ibu merasakan kalau beberapa guru ini mereka belum paham sepenuhnya tentang tujuan si P5 ini Iya, ya. iya. Jadi P5 tersebut ini menurut Ibu
belum berjalan secara efektif ya Bu? Iya, sudah efektif kalau menurut saya sih Bu. Dari apa yang Ibu sampaikan tadi nih ya, apa yang menyebabkan kegiatan P5 di sekolah Ibu itu belum berjalan secara efektif? Iya, mungkin kurang komunikasi sih Bu. Mungkin guru-guru itu sebagai fasilitator membutuhkan apa namanya sumber yang baik yang dapat membantu guru-guru lebih memahami seperti apa sebenarnya proyek P5, kemudian langkah-langkah apa yang harus dilaksanakan supaya tujuan kegiatan itu sesuai dengan apa yang dimau. Jadi kalau diukur dari skala 1 sampai 10, yang mana skala 1 itu tujuan kegiatan P5-nya itu belum sama sekali tercapai ya Bu ya. Dan skala 10 artinya kegiatan sudah berjalan. Nah, menurut Ibu skala berapa untuk kegiatan tersebut? Kalau saya sih melihatnya masih sekitar 4 atau 5 Bu skalanya. Jadi masih jauh lah dari yang harapan. Oh, jadi masih menurut Ibu masih dalam skala di bawah 5 ya Bu ya? Iya. Belum capai setengahnya ya Iya. benar ya Bu ya. Terus bagaimana cara Ibu meningkatkan kualitas atau efektivitas kegiatan P5 menurut Ibu? Saya tuh sebenarnya sudah terpikir Bu, mungkin sama beberapa teman, mungkin apa sebaiknya bisa dibuatkan komunitas belajar Bu. Jadi harapannya dengan komunitas belajar yang concern tentang kegiatan proyek itu, nanti kendala-kendala yang dihadapi itu bisa diselesaikan secara bersama-sama. Oh, jadi Ibu akan membuat komunitas belajar ya Bu ya? Iya. Nah, jadi disitulah efektifnya menurut Ibu ya? Mudah-mudahan bisa ya Bu ya. Iya, semoga saya doakan semoga Iya. lancar ya Bu ya. Kemudian kira-kira kapan rencananya Bu untuk melakukan kegiatan tersebut? Kalau secepatnya Bu, karena kan kegiatan itu sudah berjalan, mungkin di awal-awal September ini bisa terlaksana Bu kegiatan apa namanya pembentukan komunitas belajar kita awalnya. Oh begitu ya, jadi kayak ya, apa ini kita mau mulai laporan ke kepala sekolah dulu Iya. tentang komunitas belajar tersebut ya Bu Iya, ya? iya Ibu. Menurut Ibu nih ya, apa yang menjadi tolak ukur dari keberhasilan rencana aksi Ibu? Tolak ukurnya ya artinya semua guru yang bertindak sebagai fasilitator itu dapat memahami tujuan dari pelaksanaan P5 itu sebenarnya untuk membentukkan karakter. Itu jadi yang menjadi tolak ukur keberhasilan menurut saya. Oh, jadi menurut Ibu Lydia ini tolak ukur keberhasilan itu mereka dalam tujuan P5 ini pembentukan karakter ya? Iya. Jadi memang belum banyak dipahami, makanya Ibu melakukan rencana. Iya. Baik, kira-kira nih ya, siapa saja yang akan Ibu libatkan dalam kegiatan ini? Yang pasti yang tadi Ibu sampaikan Bapak Kepala Sekolah Bu, kemudian mungkin tim manajemen seperti waktu kurikulum yang memang bertanggung jawab pada kegiatan ini, kemudian guru-guru yang bertindak sebagai fasilitator dan koordinator. Mungkin itu dulu Bu. Seperti itu ya, Iya. dia yang terlibat. Kemudian bagaimana rencana tindak lanjutnya setelah kegiatan coaching kita kali ini? Ya, jadi rencana tindak lanjutnya harapannya sesudah kegiatan ini saya dapat membentuk tim kecil dulu Bu untuk mempersiapkan komunitas belajar, kemudian nanti baru kami membuat tim komunitas belajarnya SK dan menyusun program kerja. Luar biasa rencananya ya Bu ya, semoga berjalan dengan lancar ya Bu ya. Perasaan Ibu setelah melakukan coaching ini bagaimana? Saya lega Bu, ternyata setelah saya berbincang-bincang melaksanakan coaching dengan Ibu, saya bisa mencari solusi atas permasalahan apa yang terjadi, yang keresahan saya dan beberapa kawan. Mudah-mudahan setelah proses coaching ini secepatnya rencana tindak lanjut bisa saya kerjakan, kegiatan P5 di sekolah kami dapat berjalan dengan baik. Amin. Semangat ya Bu Ya, Lydia terima ya, kasih. semoga berjalan dengan lancar, Amin, Bu. sukses. Ya. Oke, saya tunggu info selanjutnya ya Bu ya, info Ya, baik Ibu. selanjutnya. Semoga Ya. berjalan baik. Ya. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Langgeng. Selamat siang Ibu Lydia. Gimana tadi nih, Bu Langgeng kan sudah selesai proses coaching ya. Gimana perasaan Bu Langgeng? Terus coba ceritain. Perasaan saya sangat senang sekali Bu bisa coaching sama teman-teman yang akhirnya mereka menemukan solusi. Seperti itu. Alhamdulillah. Jadi ini Bu ya, sebelum penutupan, ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih. Pertanyaan pasca observasi. Nah, yang pertama, apa saja
saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Baik, saat kegiatan coaching tadi, saya rasa saya telah melakukan kegiatan coaching dengan sesuai dengan alur tirta. Yang mana di alur tirta tersebut, saya sepertinya memang melaksanakan yang mana dari tujuan utama, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian merencana aksi, dan terakhir tanggung jawab seperti itu, Bu. Akhirnya, coaching yang kegiatan tadi itu, coach saya itu menemukan solusi dan dia pun menemukan langkah-langkah dalam permasalahan seperti itu, Bu. Oke, sip, mantap sekali Bu ya. Alhamdulillah. Memang menurut saya juga nih Bu, sebagai observer Ibu, proses coaching Ibu tadi itu dengan coaching Ibu sudah berjalan dengan baik sekali, dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur tirta, dan juga Bu sudah berusaha menggali permasalahan coachingnya dengan memberikan pertanyaan kepada coachingnya sehingga coaching menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching tadi atau Ibu sudah dilakukan dengan sesuai dengan prinsip coaching seperti itu Bu ya. Ya, kemudian nih pertanyaan terakhir Bu ya. Sebelum kita tutup, kompetensi apa nih yang ingin Ibu kembangkan lagi berdasarkan hasil melakukan coaching yang tadi sudah Ibu lakukan? Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan, sepertinya saya ingin belajar lagi bagaimana konsep alur tirta ini, sehingga dalam kegiatan coaching selanjutnya saya dapat menerapkan alur tirta dengan baik. Seperti itu, Bu. Luar biasa. Jadi sesuai ya dengan pemikiran ada kita bahwa belajar itu sepanjang hayatnya Bu ya. Benar, Bu. Oke deh, sip. Nah kalau gitu Bu, semoga kedepannya Bu Lani dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Kemudian saya rasa cukup di sini dulu kegiatan observasi kita. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya Bu ya. Akhir kata saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.